Sekitar 3.000 warga Pulau Tagulandang telah dievakuasi pasca erupsi Gunung Ruang, tak terkecuali para warga lansia. Selain mengevakuasi warga, Polda Sulawesi Utara juga melakukan pembersihan jalan yang kerap dilalui warga. Warga dilarang beraktivitas di radius 7 km dari kawah utama. Kemudian kami memonitor semua pengungsi yang akan dievakuasi ke Manado. Jadi pengungsi akan dievakuasi ke Manado menggunakan kapal perintis, menggunakan kapal komersil. Kami kawal agar supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang diinginkan di jalan. Kalau dengan ada kehadiran kami kan minimal masyarakat itu merasa aman, ya, merasa aman dan tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan bersama, misalnya berdesak-desakan yang akan mengakibatkan hal yang fatal terjadi. Pasca erupsi kondisi Pulau Tagulandang, saudara, informasi terkini terkait dengan penanganan erupsi Gunung Ruang kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Jufri Kasumbala di Sitaro, Sulawesi Utara. Selamat pagi Jufri, apakah erupsi Gunung Ruang masih terjadi? Bagaimana kondisinya saat ini dan bagaimana terkait dengan evakuasi yang dilakukan di sana? Iya Astri, pagi ini saya kembali melaporkan dari Pulau Tagulandang dan kami melihat laporan dari pos pengamatan gunung api Ruang. Memang sejak tanggal 1 pasca erupsi tanggal 30, aktivitas kegempaan khusus untuk vulkanik dangkal dan vulkanik dalam memang terus menurun, dan laporan terakhir bahwa durasi 6 jam kemarin dari jam 6 sampai jam 12 tadi malam itu hanya terjadi 5 kali gunung terlihat jelas, meskipun terlihat asap putih masih keluar dari kawah utama setinggi ratusan meter. Meski demikian, hingga pagi ini pihak PVMBG belum menurunkan status gunung api Ruang dan masih berada di level awas. Nah, ini warga direkomendasikan untuk tidak berada di area yang dilarang, yakni radius 7 km dari kawah utama Gunung Ruang, termasuk Pulau Tagulandang ia berada di depannya. Nah, untuk proses evakuasi sendiri, kemarin pemerintah merilis data terbaru bahwa dari 9.083 warga yang masuk ke radius 7 km, 4.639 warga telah keluar Pulau Tagulandang. Meski dalam semalam kami juga memantau bahwa khusus untuk warga Pulau Ruang yang sebelumnya dipindahkan ke Pulau Tagulandang ini yang tidak lagi aman, semalam mulai diberangkatkan dengan kapal feri. Namun kami belum menerima data terbaru yang dihitung pemerintah pasca penambahan dari angka 4.000-an kemarin menjadi berapa. Targetnya, Astrid, bahwa dalam 3 hari sejak kemarin itu pemerintah bisa mengevakuasi 9.083 warga yang masuk di radius 7 km. Untuk kapal sendiri memang sudah intens saat ini, ada dari SAR, dari Bea Cukai, ada juga dari kapal feri milik pemerintah, TNI Angkatan Laut, dan bantuan lewat kapal reguler penumpang yang setiap hari singgah ini sudah cukup banyak. Tidak hanya warga yang masuk di radius 7 km, tapi warga-warga lain juga ternyata ikut pasca kepanikan takut dengan erupsi susulan dan informasi tsunami. Karena itu kemarin kami juga menerima bahwa rilis dari Badan Geologi terkait dengan informasi yang beredar untuk tsunami adalah tidak benar. Dan Astri, sampai dengan saat ini, pagi ini pemerintah juga masih akan menyiapkan kapal untuk warga yang ingin mengevakuasi keluar Pulau Tagulandang ke Manado, Bitung, Likupang, dan juga Siau, Astrid. Ya baik, masih ada 3.000 warga yang akan dievakuasi, rencananya memang akan selesai di hari ini ataupun juga besok. Lalu terkait dengan relokasi yang sempat disinggung oleh Presiden Jokowi, ini apakah sudah diketahui oleh seluruh warga yang dievakuasi dan apakah ada warga yang menolak? Lalu terkait dengan relokasi tersebut apakah sudah mulai dilakukan, Jufri? Ya, kemarin sebenarnya Kepala BNPB bersama Gubernur Sulawesi Utara datang ke Tagulandang, Astri. Tapi karena ada rapat terbatas dengan Presiden, Kepala BNPB tidak jadi ke Tagulandang. Gubernur Sulawesi Utara yang diutus bertemu langsung dengan masyarakat Pulau Ruang yang terkumpul di posko pengungsian. Gubernur mencoba menjelaskan rencana relokasi yang dilakukan pemerintah, dan ternyata ada satu desa di Kabupaten Bola Mongondo Selatan, yakni Desa Modisi. Mosidi itu menjadi tempat untuk relokasi warga dari Pulau Ruang. Kami juga mencoba mewawancarai warga dan masih ada kebimbangan dan keraguan dari masyarakat. Pasalnya masyarakat ini tinggal di daerah pesisir dan
juga kebun. Nah, mereka takut ketika dipindahkan relokasi ke daerah yang baru tidak bisa menyesuaikan dengan daerah tersebut. Meskipun Gubernur Sulawesi Utara menyampaikan bahwa ada kesamaan baik kontur maupun lokasi untuk mata pencarian sehingga warga bisa menyesuaikan. Namun warga saat ini masih cukup ragu untuk bisa direlokasi. Meskipun kemarin Presiden juga sudah melakukan rapat terbatas dan menyampaikan bahwa secepatnya untuk menyiapkan rumah serta tempat tinggal yang layak bagi warga di Pulau Ruang, karena Pulau Ruang sendiri hampir dipastikan saat ini belum bisa untuk ditinggali kembali oleh 2 desa yang dievakuasi ini, Astrid. Ya baik, memang dibutuhkan sosialisasi, kemudian juga butuh diyakinkan ini warga agar mau direlokasi karena ini menyangkut dengan keselamatan dan juga keamanan mereka untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Terima kasih laporan lengkap Anda jurnalis Kompas TV, Jufri Kasumbala dari Sitaro, Sulawesi Selatan.